Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, di video kali ini kita akan membahas seputar risiko menggantangkan murai batu pastol atau PAUD. Ya, kebetulan minggu yang lalu kami turun di gantangan murai batu PAUD dan mendapati beberapa fakta yang terjadi ketika mengikuti gantangan di sesi murai batu PAUD. Ya, kita langsung saja ke topik pembahasan risiko dan fakta seputar menggantangkan murai batu PAUD. Yang pertama, karena ini gantangannya bisa dikatakan full gantangan, ketika kami mengambil video dari sisi kiri dan kanan, belakang dan depan, ternyata kurang lebih 50% daripada murai batu PAUD ini yang bekerja dan 50% lagi dia membisu atau bahkan hanya pasang badan atau bahkan yang sampai menempel di jeruji kandang atau ngelowo atau berbagai macam tingkah laku yang memperlihatkan bahwa kondisi ini atau kondisi murai batu ini sebenarnya belum siap untuk digantangkan. Ya. Dan yang menarik itu salah satu faktanya. Yang kedua, kami melihat ada beberapa murai batu yang sebenarnya sering kami ikutin, bahwa murai batu ini sering turun di gantangan PAUD dan murai batu dewasa, tapi dalam 1,5 tahun belakangan, dan sekarang dia turun. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dia murai batu yang sering digantangkan ini masih berada dalam kategori murai batu PAUD, sementara diperkirakan usianya bisa mencapai 2,5 tahun atau bahkan 3 tahun. Teman-teman Kicamania bisa membayangkan ketika murai batu teman-teman Kicamania yang masih berusia lepas trotol atau PAUD atau 1 tahun ke bawah disandingkan dengan murai batu yang sudah berumur lebih 2 kali atau bahkan 3 kali dari usianya. Ya, tentu teman-teman Kicamania bisa memikirkan hal ini, bisa jadi pertarungannya tidak akan seimbang ya. Dan ini memang terlihat ketika murai batu PAUD ini disandingkan dengan murai batu yang sering kami amati turun di gantangan. Akhirnya kebanyakan atau bahkan beberapa murai batu ini yang masih usia PAUD ini akhirnya diam atau bahkan hanya pasang badan atau bahkan ngeruji. Ya, ini sebuah fakta yang menarik di lapangan. Kita tidak pernah tahu mengapa rekan Kicamania yang sudah memiliki murai batu yang sebenarnya sudah mapan, sudah usia dewasa, masih menurunkan di sesi gantangan murai batu PAUD ya. Itu fakta yang terjadi di gantangan yang kami ikuti minggu yang lalu. Kemudian ada banyak murai batu PAUD ini yang tidak ada memperlihatkan reaksi apa-apa ya. Dan ini bisa jadi sebenarnya akan berdampak pada jangka panjang atau perkembangan nanti murai batu ini ketika dirawat di tangan teman-teman Kicamania. Ya, salah satunya misalkan murai batu ini akan lama untuk berbunyi atau bahkan gacor di rumah, karena bisa jadi murai batu PAUD ini yang mengikuti gantangannya yang belum bisa dipastikan murai batu yang berada di kiri kanan depan belakang ini adalah masih seumur. Ya, kelihatannya memang banyak sekali murai batu yang sebenarnya sudah mapan masih diturunkan di gantangan PAUD. Jadi ini teman-teman Kicamania bisa pertimbangkan ketika reaksi dari murai batu teman-teman Kicamania berada di gantangan PAUD dan akhirnya diam membisu. Ya, mungkin kita berpikir ini adalah sesi pelatihan mental. Tapi ingat teman-teman, pelatihan mental ini juga ada aturannya. Tidak langsung sekonyong-konyong menerjunkan
di gantangan, kita harus lihat dulu kondisi daripada kesiapan murai batu paut kita sendiri. Apakah memang betul-betul sudah kondisi atau justru kita memaksakan untuk mengikuti gantangan atau mengikuti lomba. Ya bisa jadi ya kasusnya seperti yang terjadi di murai batu sesi paut full gantangan ini. Banyak sekali, hampir 50% itu banyak dia membisu. Selebihnya banyak juga yang melabrak jeruji atau bahkan hanya ngupluk. Apakah kita berpikir bahwa itu adalah sesi pelatihan mental atau memunculkan sisi fighter dari murai batu kita? Ya mungkin kita perlu pertimbangkan. Yang kita pikirkan tadinya adalah ini adalah sesi pelatihan, justru bisa membuat murai batu ini lebih cepat drop mental, yang akhirnya bisa jadi butuh proses yang panjang untuk mengembalikan kembali sisi fighter atau mental daripada murai batu paut perawatan kita. Jadi teman-teman kicauania, memang banyak sekali yang sudah mengupas atau mengulas hal ini sehubungan dengan menggantangkan sesi murai batu paut atau lepas throttle untuk melatih mental. Tapi fakta di lapangannya adalah kita harus tahu dulu kesiapan atau kondisi daripada murai batu paut kita ini. Apakah memang siap untuk dilatih mentalnya? Nah, bagaimana murai batu paut yang siap mental atau siap dilatih mental? Jadi yang pertama, syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh murai batu paut itu sendiri adalah murai batu paut ini sudah memperlihatkan sensitivitas terhadap suara-suara murai batu lain. Baru kita bisa simpulkan bahwa murai batu paut ini memang sudah siap ingin dilatih mentalnya. Ya bukan murai batu yang masih jarang bunyi atau bahkan belum bisa beradaptasi dengan kehadiran manusia, atau bahkan murai batu yang sebenarnya katakanlah memang sudah bunyi tapi hanya bunyi ngupluk saja, ya. Dan biasanya murai batu yang belum punya rasa sensitivitas terhadap suara-suara murai batu lain, ini bisa dikategorikan murai batu ini belum siap terhadap suara-suara murai batu lain yang akan dia dengarkan nanti di gantangan. Nah, inilah yang terjadi ketika menggantangkan murai batu yang belum siap, murai batu paut yang belum siap dilombakan, dipaksakan untuk dilombakan. Akhirnya yang terjadi di gantangan itu kalau tidak dia membisu, ngeruji, ngelowo, pasang badan, ngelantai, atau bahkan tidak bergerak sama sekali, atau dia membisu dalam arti hanya berada di tangkringan satu saja atau bahkan hanya memainkan tangkringan. Ya. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman kicauania, khususnya yang pemula atau bahkan yang memang sangat senang menggantangkan murai batu. Ya, memang ada kebanggaan tersendiri ketika kita sudah merawat murai batu kita dari trotolan, melolo, ya katakanlah merawat ini sudah hampir memakan waktu 5-6 bulan dan kita ingin segera melihat hasilnya. Tapi bisa jadi mungkin murai batu paut kita ini memperlihatkan perlawanan atau bahkan katakanlah mendapatkan juara, ya. Tapi apakah ini menandakan bahwa kita akan sesering mungkin menurunkan murai batu paut kita ini di gantangan, atau justru tujuan kita hanya untuk melatih mentalnya saja, ya. Jadi teman-teman kicauania perlu memikirkan ini secara matang, jangka panjang yang akan dilalui murai batu paut ini. Jadi sungguh sangat disayangkan ketika murai batu paut ini harus dipaksakan turun kalau memang belum siap. Ya, risikonya ya seperti tadi ya,
kebanyakan atau bahkan setengah dari jumlah gantangan ini bisa jadi salah satunya adalah murai batu teman kicau mania yang dipaksakan digantangkan. Karena sekali lagi bisa jadi murai batu yang berada di gantangan ini tidak seumur, tidak sebanding dibanding dengan umur murai batu dari teman-teman kicau mania yang sebenarnya sudah mapan tanpa alasan yang jelas menurunkan di usia di sesi gantangan PAUD, yang akhirnya ini bisa merusak murai batu teman-teman kicau mania yang masih berumur PAUD atau memang sesuai dengan kategori sesi gantangannya. Dan sekali lagi teman-teman kicau mania, jangan kita hanya memuaskan kesenangan sesaat kita dan harus mengorbankan prospek jangka panjang daripada murai batu pastol atau PAUD perawatan kita. Karena memang ketika kita ingin, kalau terjadi kepada murai batu rawatan kita yang PAUD terjadi kendala-kendala seperti yang kita sudah sebutkan di awal, ini akan bekerja lebih keras lagi atau bahkan membutuhkan banyak waktu untuk bisa mengembalikan ke top performan daripada murai batu PAUD perawatan kita yang sudah sepenuh hati kita rawat akhirnya rusak karena kita kurang vitamin, dalam tanda kutip kesabaran. Ini satu vitamin yang viral ya dari semua perawat murai batu yang sudah lama dalam menggeluti hobi murai batu ini. Vitamin kesabaran ini perlu dimiliki oleh pemilik murai batu atau perawat murai batu itu sendiri selain pemberian vitamin terhadap murai batu perawatan. Jadi itu ya teman-teman kicau mania seputar resiko dan fakta di lapangan ketika menggantangkan murai batu PAUD atau lepas throttle. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman kicau mania bisa selalu mempertimbangkan aksi reaksi, sebab akibat, dan risiko ketika kita ingin menggantangkan. Salam.